itu tidak sehat. Itu melatih kamu untuk jadi Hoji Tongpul, jadi Sultan Batu Gana, jadi ya kan, jangan diwarisi yang kayak gitu-gitu. Oke. Bagian pertama yang terakhir, dialog terus. Kamu sudah selesai bagian kedua karena waktunya panjang. Jadi ciri berpikir filsafat, cirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, melakukan 7 hal itu. Yang pertama, radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif itu meluas. Kasih gambaran, sudah bisa dipakai. Sering orang bingung. Jadi filsafat itu harus komprehensif, apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini, komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalah harus disebut. Kamu mau bahas tentang masjid, misalnya kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakikatnya masjid. Pertama-tama kamu harus komprehensif. Komprehensif itu sebut semua variabel yang ada hubungannya sama masjid. Ada bangunannya, ada jamaahnya, ada takmirnya, ada tempat sepeda, ada sandal, ada sajadah, ada miber, ada mikrofon dan sebagainya. Ini kan masih banyak lagi. Ini semua variabel. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang tinggal. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu, semakin valid. Tapi terus kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini. Ya kamu harus radikal. Cari esensi hakikat. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu. Mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang kalau dia nggak ada, status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Misalnya, kalau nggak ada bangunannya, masih bisa disebut masjid nggak? Nggak, berarti dia esensial. Kalau nggak ada jamaahnya, masih bisa disebut masjid nggak? Masih ya? Berarti nggak esensial. Kalau nggak ada takmirnya, masih ya? Nggak penting. Kalau nggak ada tempat sepedanya, masih. Nggak ada sandal, nggak ada sajadah, nanti banyak variabelnya. Nggak ada imamnya, masih ada masjid nggak? Masih. Berarti hakikatnya masjid menurut kamu loh ya, cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa ya, wilayahnya, tapi itu semua variabelnya masuk. Iya disebut radikal, itu kan mendalam. Turut sampai kamu ketemu dasar bangunan. Meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting, Pak. Di mana kita sujud itulah masjid. Jadi tidak ada hakikatnya masjid. Kan kamu sendiri yang bilang jamaah tidak ini, imam tidak ini, lah kamu dewe menyimpulkan. Oke, yo silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Di akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh kalau kayak gini ini namanya
kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius, dengan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair, nggak punya konsep, bingung kan? Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Ciri pemikiran filosofis. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat, sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin meneliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis metodis. Tidak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur. Kalau saya mau bebas, meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau nggak percaya coba aja. Kamu pengen pikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, nggak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu pikir jadi presiden. Ya kan? Kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kan tidak bisa orang melarang pikiran. Awas ya, jangan berpikiran kotor. Jadi kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau memikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora. Orang tidak bisa menghalangi cara berpikir. Kalau nggak percaya coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu, baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa itu. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa Pak? Bebas berpikir bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah, itu kamu harus tanggung jawab karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan, tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh ini kan pikiran saya sendiri. Ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan, bukan dengan yang kamu pikirkan. Karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis. Yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita ringkas jadi satu, bahasanya cuma satu, adalah akalmu harus sehat. Itu aja, akal sehat dan waras. Yalah, sehat bahasa Indonesia, ya sebentar, waras bahasa Jawa. Jadi akal sehat. Bekalnya itu aja sebenarnya.
akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar, oleh obsesimu, oleh nafsumu, oleh ambisimu, oleh fantasimu. Hati-hati. Apalagi yang namanya fantasi itu kan sering merusak pikiran. Mikir sing aneh-aneh, membayangkan yang aneh-aneh, menghayalkan yang tidak perlu, tidak penting, menghabiskan waktu, itu yang sering. Membuka konten yang tidak beres di internet itu kan sebenarnya mikir aneh-aneh, mengotori pikiran. Ada yang masih ngaji ya, sudah diblokir ribuan situs, ya kamu masih lebih pintar, masih nemu aja ya gitu-gitu. Iya, bisa ya, pintar kan. Padahal apa sih menariknya? Saya tidak tahu menariknya di mana. Yang jelas tidak menarik sih kan, mendorong kamu berpikir yang tidak. Ya, dihindarilah. Itu bikin sebenarnya kamu bisa protes bahwa itu kan alami, Pak. Fitro apa? Ya kan? Bahwa kamu suka dengan yang gitu-gitu ya, tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan? Apalagi yang itu destruktif. Tidak harus jauh-jauh dengan agama. Dengan akal sehatmu sendiri dia destruktif. Kalau kamu rajin kayak gitu, saya lupa, secara kimiawi ada zat kimia tertentu dalam tubuhmu yang itu kalau dirangsang terus-menerus, kayak kamu yang kayak gitu, hasilnya kayak kamu narkoba, kopi, rokok, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, gak enak kan ketagihan yang gitu itu. Apalagi kamu belum punya istri. Akhirnya yang terjadi kamu menghayal yang tidak-tidak, berpikir sing ora-ora. Kadang-kadang ada yang kebablasan kan, sama temennya sendiri, pelatihan, workshop. Ya kan? Kan gitu sekarang banyak. Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus nih. Gimana kalau kita bikin pelatihan? Ya, hati-hatilah. Jadi karena kuncinya di akal sehat. Kalau memang sudah mantap hatimu ingin berfilsafat, biarkan akalmu sehat, jangan dikontaminasi yang ini. Yo, gradasilah kalau memang sudah sering gitu. Kalau selama ini seminggu 3 kali ya jadi sekali aja lah. Ya. Atau mulai sekarang saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan dan kawan-kawan kurangilah secara gradual. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain nongkrong dan mangku laptop. Karena biasanya kalau sudah gitu, karena memang dunia ada di pangkuanmu, begitu bukan laptop. Hanya saja kamunya sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. Maka caranya ya sementara dihindari. Kayak para sufi itu loh. Ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia, untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah keterikatan di batinnya dengan dunia sudah enggak dahsyat lagi, dia balik lagi hidup di tengah masyarakat, tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu tidak senang perempuan, nggak senang yang gitu-gitu, karena kamu tidak mau terikat dengan yang tidak beres itu. Kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya sering kan dikritik, kadang-kadang kalau ada apa, kita kan normal lah, kita kan justru karena kamu normal itu hindari. Kalau kamu kalau kamu tidak normal sih tidak apa-apa, kamu gitu-gitu. Karena kamu normal itu hati-hati. Ya, cara berpikirnya dibalik gitu. Jangan mentang-mentang normal terus kamu lampiaskan sesudah hati. Oke. Karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi nggak menarik. Kalau dipamer-pamerkan terus jadi harus ditutup. Jadi pikiranmu juga gitu. Jangan diisi yang gitu-gitu. Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis nggak masuk. Betul loh. Dan ini kan lebih dasar daripada ceramah kayak gini kan, kamu lebih mending nonton TV, nonton internet, mending-mending gitu kan.
Karena memang di sini ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ. Makanya hati-hati, dibentuklah bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas tapi bertanggung jawaban. Pertanggungjawaban itu enggak harus